Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini topik bahasan kita yaitu tentang reaksi redoks dan elektrokimia. Nah, tapi fokus utama kita hari ini adalah membahas tentang konsep awal redoks. Sebenarnya kalian telah belajar ya nak ya tentang redoks pada kelas 1 semester 2. Nah, jadi ini sekedar review untuk pembelajaran kalian di kelas 1. Saya berikan satu gambar. Nah, kalian bisa lihat ya nak gambar ini. Ayo, ini gambar apa? Bisa dilihat? Gambar apa nak? Apel, Miss. Iya, apel. Nah, kalian pasti pernah memakan apel. Ketika kalian makan apel, kalian akan membelah apel tersebut menggunakan pisau. Setelah kelamaan kalian belah, yang terjadi dengan si apel adalah permukaan apelnya akan berubah warna, lama-kelamaan menjadi hitam. Nah, apa yang menyebabkan si apel ini berubah warna menjadi hitam? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu, nak? Kenapa buah apel ketika kita belah warnanya berubah menjadi hitam? Ada yang tahu? Karena terkena udara sekitar. Karena terkena? Udara sekitar. Oke, karena terkena udara sekitar. Nah, udara mengandung yang namanya oksigen, benar sekali ya nak ya. Jadi di dalam buah apel itu mengandung yang namanya enzim. Enzim apa yang terdapat di dalam buah apel? Namanya enzim polifenol. Nah, enzim polifenol ini ketika terkena oksigen, artinya ada udara, ada O2, dia akan berubah menjadi suatu zat yang namanya O-radinol. O-radinol ini dapat membuat suatu antiseptik untuk menghindari dari bakteri. Nah, jadi ini proses apa? Ada oksigen di sini. Berarti ada proses oksidasi. Nah, ketika buah apel teroksidasi, maka berubah warna menjadi hitam. Bagaimana cara kita untuk mengatasi proses oksidasi? Kalian bisa meletakkan buah apel ini ke dalam kulkas untuk memperlambat proses oksidasi. Nah, jadi oksidasi itu sangat erat kaitannya di kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita masuk ke dalam indikator yang pertama, yaitu definisi dari reaksi redoks. Sebelumnya saya mau bertanya dulu deh ke kalian, apa yang kalian ingat tentang definisi reaksi redoks? Kalau kita lihat berdasarkan oksigen, yuk siapa yang tahu? Definisi reaksi redoks yaitu reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Jika kita lihat dari oksigen, ada yang tahu nak? Oke, saya jelaskan saja. Nah, jadi untuk berdasarkan oksigen, reaksi reduksi itu melepas oksigen. Sedangkan reaksi oksidasi itu mengikat oksigen. Nah, jadi kita lihat di sini. Reaksi melepas ya. Reaksinya bisa kita tuliskan dengan MgO menghasilkan Mg ditambah dengan O2. Nah, kita lihat di sini. Benar karena oksigennya itu dilepas karena dia berada di sebelah kanan tanda panah. Oke, yang berikutnya, jika oksidasi itu artinya mengikat. Mengikat berarti oksigennya berada di sebelah kiri. Mg ditambah O2 menghasilkan MgO. Nah, seperti ini. Kemudian jika dilihat dari hidrogen, sebenarnya kalian cukup mengingat yang pertama, sisanya itu mengikuti. Hidrogen itu kebalikan dari yang pertama, berarti hidrogen di sini diikat. Sedangkan untuk oksidasi itu dilepas. Nah, contoh reaksinya itu adalah
Sebentar. Nah, di sini macet ya. Cu sebentar ya. Nah, CuO ditambah dengan hidrogen H2 diikat ya karena sebelah kiri. Oh. Nah, akan menghasilkan Cu ditambah H2O. Nah, ini reaksinya. Sedangkan kalau dilepas bagaimana? Reaksi kebalikannya. Nah, sama. Kalau elektron ini juga diikat, kemudian ini dilepas. Nah, reaksinya adalah kalau diikat, maka Cu2 positif ditambah 2 elektron akan menghasilkan Cu. Benar ya, ini mengikat. Kemudian, di sini berarti Cu menghasilkan Cu2 positif ditambah 2 elektron. Nah, bagaimana dengan bilangan oksidasi? Ada yang tahu nggak kalau berdasarkan bilangan oksidasi? Kalau reduksi, bagaimana bilangan oksidasinya, Nak? Menurun, Miss. Iya, kalau reduksi, bilangan oksidasinya akan turun. Kalau oksidasi, bilangan oksidasinya akan naik. Begitu ya. Nah, inilah keempat definisi dari reaksi redoks. Nah, ini penjelasan dari yang saya jelaskan tadi. Oke, yang berikutnya adalah mengenai aturan Bilox. Nah, yang kita tahu bilangan oksidasi itu sangat erat kaitannya dengan reaksi redoks. Apa sih sebenarnya Bilox itu? Jadi Bilox merupakan muatan relatif suatu atom berdasarkan keelektronegatifannya. Nah, di sini ada kata muatan. Yang dikatakan muatan berarti ada harga positif dan ada harga negatif, benar ya? Karena dikatakan di situ dia berupa muatan. Oke, jadi kalau kalian menuliskan Bilox tanpa embel-embel positif dan negatif, maka kalian akan salah. Yang namanya Bilox pasti di depannya ada positif atau negatif. Oke, nah ini untuk aturan yang pertama. Bilox unsur bebas itu nilainya sama dengan 0. Yang kita tahu unsur bebas itu terdiri dari 2 atau 3? 3 nih. Iya, terdiri dari 3. Yang pertama itu adalah unsur bebas monoatomik. Nah, mono artinya 1, berarti di situ ada Al, kemudian ada Cu, ada Fe. Nah, jika kalian ketemu unsur-unsur ini di dalam reaksi, maka langsung saja Biloxnya adalah 0. Gitu ya, Nak ya. Nah, kemudian unsur diatomik, ada siapa aja unsur diatomik? Ada oksigen, benar ya? Ada klorin. Kemudian ada siapa lagi? F2, I2, gitu ya. Jika kalian ketemu ini, dan ada lagi ya, yang penting yang sering itu ada H2. Jika kalian ketemu unsur ini di reaksi, maka langsung saja Biloxnya adalah 0. Sedangkan poliatomik itu ada S8 dan ada P4. Nah, itu aturan yang pertama. Kemudian aturan yang kedua adalah Bilox unsur berupa ion itu sama dengan muatannya. Misalnya, saya contohkan ada si Fe misalnya. Ada Fe3 positif. Ada kemudian ada lagi si O2 negatif. Nah, kalau kalian ketemu ini di reaksi, maka Biloxnya langsung saja, Nak.
Bilox dari Fe itu muatannya. Berapa muatannya? Positif 3. Maka biloxnya adalah positif 3. Kalau ini berarti biloxnya adalah minus 2. Nanti misalnya kalian ketemu lagi, ada I negatif. Maka biloxnya berapa ini? Minus 1. Benar. Nah, itu aturan yang kedua. Kita lanjutkan. Nah, untuk aturan yang ketiga itu adalah total bilox senyawa netral sama dengan 0. Nah, contoh senyawa netral ada siapa, Nak? Coba sebutkan H2. satu senyawa netral yang kalian tahu. H2O, Miss. Oke, sederhana ya. Ada H2O di situ. Nah, kita buat H2O. Maka total biloxnya ini akan sama dengan 0. Artinya kita jabarkan di sini ada 2 dikali bilangan oksidasi H ditambah bilangan oksidasi O sama dengan 0. Totalnya katanya, ini totalnya. Totalnya harus 0 untuk senyawa netral. Senyawa netral yang lain ada siapa? Banyak. Ada H2SO4, ada K2CR2O7, ada KMNO4, dan lain sebagainya. Itu ya, totalnya akan sama dengan 0. Nah, sekarang katanya total bilangan oksidasi senyawa bermuatan sama dengan muatannya. Yuk, siapa yang tahu senyawa bermuatan? Satu contoh senyawa bermuatan yang kalian tahu. Apa, Nak? Ada yang tahu? Oke, CO32-. Apa, Nak? CO32-. Oke, boleh. CO32-. Nah, ada juga MnO4-. Banyak ya. Ada NH4 positif. Nah, ada yang berupa ion negatif, ada yang berupa ion positif. Artinya misalnya kita buat CO2. CO2 berarti kita jabarkan. CO2, 3 maksud saya, 2 negatif akan sama dengan muatannya. Berapa muatannya, Nak? Minus 2. Kita gambarkan di sini bilangan oksidasi C ditambah 3 dikali bilangan oksidasi O sama dengan minus 2. Begini ya. Jadi totalnya itu harus muatannya. Oke, kita lanjutkan. Aturan yang kelima. Nah, aturan yang kelima katanya bilangan oksidasi suatu logam dalam senyawa itu adalah positif nomor golongannya. Nah, yang kita tahu golongan logam itu ada 2 ya, Nak ya. Ada golongan utama atau golongan A, kemudian ada golongan transisi atau golongan B. Kalau kalian masih ingat, golongan utama itu bilangan oksidasinya pasti positif nomor golongannya ketika dia di dalam senyawa. Oke. Kemudian kalau golongan transisi, nah dia ada di belah sini. Bagaimana biloxnya untuk golongan transisi? Untuk golongan transisi, biloxnya itu bermacam-macam, gitu ya kalau kalian ingat. Nah, jadi kalau golongan 1 di sini, maka bilangan oksidasinya akan positif 1. Kalau golongan 2 positif 2 dan seterusnya. Kemudian untuk golongan 5 itu biloxnya minus 3. Tuh golongan 6 itu minus 2, golongan 7 itu minus 1. Ini pasti kalian tahu kenapa dia minus 1, karena dia menerima 1 elektron. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan untuk aturan yang ke-6. Nah, di sini adalah bilangan oksidasi hidrogen. Nah, bilangan oksidasi hidrogen yang pertama itu jika hidrogennya berada di senyawa biasa, maka bilox hidrogen dalam senyawa tersebut akan positif 1. Contohnya nih, H2O. Di sini pasti positif 1 karena dia 2, maka biloxnya positif 2 ya. Nah, di sini positif 1.
Di sini juga positif 1. Ini kalau dalam senyawa biasa. Bilangan oksidasi hidrogen pasti positif 1. Nah, kalau dalam senyawa hidrida logam. Ini senyawa hidrida logam. Hidrida itu berasal dari kata hidrogen yang mengikat logam. Artinya logam berikatan dengan hidrogen. Contohnya siapa? Na logam dengan hidrogen. Biloks hidrogen di sini bukan positif 1, melainkan minus 1. Kita buktikan. Na golongan berapa, Nak? 1, Miss. Iya, golongan 1A ya. Golongan 1A, maka biloksnya berapa tadi aturan kita? Positif Positif. 1, Miss. Oke, Satu, pintar. Positif 1. Maka ini agar totalnya 0 kan, Nak? Karena dia merupakan senyawa netral. Agar 0, maka hanya berapa? Minus 1. Gitu kan? Bisa dipahami? Bisa, Miss. Oke, bisa. Nah, sekarang BeH2. Be golongan berapa, Nak? 2, Miss. 2. Maka bilangan oksidasinya adalah positif 2. Agar dia 0, maka hidrogennya berapa? Minus 1, Miss. Minus 1 Iya, juga. minus 2 awalnya. Minus 2 karena dia jumlahnya 2. Maka kalau 1, hidrogennya minus 1. Gitu ya. Jadi ada 2 macam bilangan oksidasi hidrogen, tergantung senyawanya. Kalau dia di senyawa biasa, biloksnya positif 1. Kalau dia di hidrida logam, biloksnya minus 1. Oke, aturan berikutnya, kalau tadi ada hidrogen, ini ada oksigen. Nah, oksigen ini cukup beragam untuk biloksnya, namun yang paling sering di soal itu adalah bilangan oksidasi oksigen dalam senyawa biasa. Bilangan oksidasi oksigen dalam senyawa biasa itu adalah minus 2. Pasti kalian sudah familiar kali dengan ini. Nah, di sini pasti minus 2, karena hidrogen tadi berapa biloksnya? Positif 1 ya. Dikali Iya, 2, Miss. maka positif 2 ya, Nak? Jadi dia positif 1. Di sini minus 2. Oke, jadi ingat aja itu. Kemudian aturan yang kedua. Nah, dalam senyawa peroksida. Peroksida itu senyawanya apa nih? Ada hidrogen peroksida. Ada litium peroksida. Nah, kita lihat. Hidrogen tadi biloksnya berapa? Positif Positif 1. Oke, kali 2, positif 2. Nah, agar 0, Dua. maka oksigennya berapa, Nak? Minus 2. Minus 2. Minus 2 dibagi 2 menjadi minus 1. Sehingga dalam senyawa peroksida, biloks dari si oksigen bukan lagi minus 2, melainkan minus 1. Kita lanjut yang berikutnya. Nah, kalau tadi dia peroksida, di sini ada superoksida. Kalau di superoksida, biloks dari oksigen itu adalah minus setengah. Kita buktikan. Li golongan berapa? 1, Miss. 1, Iya, Miss. golongan 1A, jangan lupa A-nya, Nak, ya. Karena ada juga 1B. Golongan 1A karena dia logam, maka biloksnya positif 1. Maka agar 0, oksigennya minus 1 ya. Kita bagi dengan 2, maka oksigennya minus setengah. Terbukti kan? Dalam superoksida, biloksnya itu minus setengah. Nah, sekarang dalam F2O2. Oke, kita lihat. Nah, F itu golongan berapa, Nak? Fluorin golongan berapa? 7, Miss. Iya, maka biloksnya berapa? Minus 1, Miss. Minus 1, Miss. Ya, minus 1 dikali 2, maka minus 2. Minus 2, maka oksigennya agar 0, ini positif 2. Agar 1, maka dibagi 2 menjadi positif 1. Nah, ingat saja dalam F2O2, bilangan oksidasi oksigen menjadi positif 1. Nah, sekarang dalam F2O. Di sini sama, di sini minus 2, maka oksigennya positif 2. Gitu ya. Jadi ada 4 macam bilangan oksidasi dari oksigen tergantung dari senyawanya. Namun yang paling sering itu adalah aturan yang pertama. Bilangan oksidasi oksigen adalah minus 2. Nah, kita lanjut.
bicara tentang bilangan oksidasi, terdapat dua macam bilangan oksidasi kalau kalian ingat ya. Jadi bilangan oksidasi itu ada yang maksimum dan ada yang minimum. Artinya maksimum dia sudah mencapai batas atas. Artinya dia tidak dapat lagi naik atau tidak dapat lagi teroksidasi. Itu yang dikatakan bilangan oksidasi maksimum. Bilangan oksidasi maksimum formulasinya itu adalah positif nomor golongan. Oke, kita lanjutkan. Sedangkan bilangan oksidasi minimum itu adalah kebalikannya. Nah, artinya minimum artinya batas bawah. Artinya tidak dapat lagi turun atau tidak dapat lagi terreduksi. Nah, untuk formulasinya itu adalah positif nomor golongan dikurang 8. Nah, kita masuk ke contoh. Contohnya katanya, tentukan bilangan oksidasi maksimum dan minimum dari atom Cl. Nah, atom Cl, klorin itu golongan berapa, Nak? 7. 7, Miss. Iya, golongan 7. Maka kalau dia oksidasi, bilangan oksidasi maksimumnya pasti positif tuh 7. Kalau bilangan oksidasi minimumnya, maka positif 7 dikurang 8. Bilangan oksidasi minimumnya adalah minus 1. Nah, contoh senyawanya itu adalah ClO4-, kemudian Cl-. Tentukan biloxnya. Kita lihat di sini. Kita cepat aja ya, Nak ya. Oksigen dalam senyawa berapa biloxnya? Min 2, Miss. Minus 2. Oke, minus 2 dikali 4. Minus Minus 8. 8. Minus 8. Agar dia minus 1, maka Cl-nya berapa, Nak? 7, Miss. 7 positif 7. Pinter. Jangan lupa positif negatif. Nah, Cl- termasuk ke dalam jenis ion. Maka bilangan oksidasinya merupakan muatannya. Maka di sini Cl-nya muatannya menjadi minus 1. Pinter. Begini contohnya. Kita lanjut. Nah, kita masuk ke contoh penentuan bilox. Katanya tentukanlah bilangan oksidasi atom yang bergaris bawah untuk senyawa KMNO4. Di sini yang digaris bawahi adalah Mn atau mangan. Tentukan bilangan oksidasinya. Dia termasuk senyawa netral, maka kita jabarkan. Bilangan oksidasi K ditambah bilangan oksidasi Mn ditambah 4 kali bilangan oksidasi O. Nah, sebenarnya kalau kalian cepat, nggak usah ditulis begini ya, Nak ya. Langsung ditulis di atasnya saja. Nah, bilangan oksidasi K berapa? Positif 1, Miss. Bukan positif 1. Yang ditanya adalah bilangan oksidasi dari si Mn. Ditambah dengan 4. Bilangan oksidasi O berapa, Nak? Min 2, Miss. 2, Miss. Minus 2 sama dengan 0. Maka bilangan oksidasi Mn sama dengan positif 7. Oke, bagus. Kita lanjut yang berikutnya. Nah, ini nggak usah dijabarkan. Kita langsung saja buat ya, Nak ya, di sini. Oksigen, tadi oksigen berapa? Minus 2. Minus 2 dikali 3, maka minus minus 6. Minus 6. Agar dia minus 2, maka berapa sih S, Nak? 2, Miss. Positif 2, Miss. Iya, positif 4 pertamanya ya, Nak ya. Positif 4 tambah minus 6 itu minus 2. Karena yang ditanya dalam satu atom S, maka S-nya sama dengan positif 2. Bisa ya? Kita lanjut. Nah, untuk K2CR2O7. Nah, kita lihat di sini. Yang ditanya CR, kita lihat O minus 2 dikali 7, maka itu minus 14. Nah, K-nya di sini positif 1 dikali 2, positif 2. Maka berapa sih CR, Nak? Positif 12. Nah, 1 CR-nya berarti positif 6. Oke, pintar. Sepertinya pada ingat semua untuk penentuan bilox. Nah, kita lanjut untuk ciri-ciri reaksi redoks. Nah, yang dimaksud reaksi redoks itu adalah reaksi yang di dalamnya mengandung
reaksi reduksi, dan reaksi oksidasi. Gitu ya. Kemudian yang kedua, dia bukan reaksi asam tambah basa. Kita buat reaksi asam tambah basa. Reaksi asam, asamnya misalnya H2SO4. Basanya kita misalkan NaOH. Akan menghasilkan Na2SO4 ditambah H2O. Jika kalian ketemu reaksi asam tambah basa, itu pasti bukan reaksi redoks. Ya, karena pasti tidak ada terjadi penurunan dan kenaikan biloks, gitu ya, Nak ya. Kemudian yang berikutnya itu terdapat unsur bebas. Pasti terdapat unsur bebas. Nah, ini contohnya, lihat. Contoh unsur bebas di reaksi ini, di sini ada CFE. Benar ya, ada CFE ya, Nak ya? Ini adalah unsur bebas. Karena dia unsur bebas, maka biloksnya sama dengan 0. Benar ya? Iya, Nah, Miss. sekarang kita tentukan SO4 2-. Yang pasti berubah, nah umumnya yang tidak pernah berubah biloksnya itu adalah atom H ataupun atom O, kecuali dia pada unsur bebas gitu ya. Nah, kita lanjutkan untuk SO4 2-. Biloksnya itu adalah positif 6. Kemudian untuk Fe di sini biloksnya positif 3 dan untuk SO4 biloksnya S itu adalah positif 4. Bisa ya? Kita lihat oksidasinya itu adalah dari Fe menuju Fe 3 positif. Dari 0 menjadi positif 3 itu adalah reaksi oksidasi. Terjadi kenaikan biloks. Kemudian reaksi reduksinya dari SO4 2- ke SO2. Karena terjadi penurunan biloks. Gitu ya, Nak ya. Nah, sekarang kalian kalau masih ingat, ada namanya oksidator. Ada namanya reduktor. Ada namanya hasil reduksi. Dan ada yang namanya hasil oksidasi. Pintar. Oke, saya mau cek dulu keingatan. Ya, ingatan kalian di kelas 1 deh, oksidator. Nah, yang dikatakan oksidator dari reaksi ini tuh siapa? Spesi apa yang dikatakan di oksidator? Apa, Nak? SO4 2 nih. Negatif, pintar sekali. Nah, jadi oksidator itu adalah zat yang mengalami reduksi. Pasti jawabannya adalah SO4 2 negatif. Sedangkan reduktornya itu adalah Fe. Yang perlu kalian ingat di sini, oksidator dan reduktor itu akan selalu berada di sebelah kiri. Itu ya, Nak ya. Sekarang hasil reduksi. Siapa hasil reduksinya? SO2. SO2. Oke, pintar. Hasil reduksinya SO2 pasti hasil oksidasinya adalah Fe 3 positif. Ini adalah selalu berada di sebelah kanan. Nah, kita lihat di sini, Nak. Kalau kalian lihat keempat zat ini spesinya itu berbeda ya semua. Benar ya, Nak ya? Spesinya berbeda kan? Artinya reaksi redoks ini reaksi redoks yang bagaimana? Reaksi redoks 2 menjadi 2. Atau dikatakan reaksi redoks biasa. Artinya apa? Oksidator, reduktor, hasil reduksi, hasil oksidasinya itu keempat-empatnya zat yang berbeda. Paham ya? Reaksi redoks 2 menghasilkan 2. Oke. Nah, itu termasuk ke dalam reaksi redoks biasa. Contoh yang pertama tadi. Nah, kemudian jenis reaksi redoks yang kedua itu ada namanya autoredoks atau reaksi redoks disproporsionasi. Yang ketiga itu adalah jenis reaksi redoks konproporsionasi. Nah, kita masuk ke contoh. Nah, ini contoh yang sama ya, Nak ya. Ini contoh reaksi redoks yang 2 menjadi 2. Saya tidak jelaskan lagi. Paham ya, Nak ya? Nah, jadi ada 3 jenis reaksi redoks. Oke. Jadi saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah,